Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Arin, Hadir. Aklin, Hadir. Ayun, Hadir. Rahel. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Yowes, kalau gitu berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagus. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk karena Indonesia ini kan luas banget ya. Ada yang tahu nggak Indonesia ini ada berapa pulau? Banyak banget kan? Ayo sebutin salah satu pulaunya, ada apa aja? Jawa. Jawa, bener. Terus Bali, iya bener. Terus bener. Madura, terus apa lagi? Banyak kan ya, ada Kalimantan, Sumatera, Sumbawa, dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu lagunya? Ayo nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bagus. Nah, baik, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Ibu akan bagikan untuk pegangan kita belajar hari ini. Ini Mbak Ayun 1, Mbak Arin, Mbak Aklin, ini Mbak Aklin sama Mbak Rahel. Nah, semuanya sudah pegang ya. Untuk yang pertama, siapa yang mau maju ke depan untuk membaca? Mbak Arin mau maju ke depan untuk membaca. Ayo, membaca mengenal padi. Ayo, siapa yang mau? Mbak Rahel. Ayo Mbak Rahel, maju ke depan sini baca. Di mana? Sini. Baca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras banyak, dapat tumbuhan di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji pada dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambar sehingga muncul ke permukaan, bakal akan
terima kasih ya Mbak Rahel sudah dibantu membaca. Ayo sekarang jadi tadi siapa yang bisa menyimpulkan dari bacaannya Mbak Rahel tentang apa? Padi. Ya, padi. Padi itu adalah makanan pokoknya orang Indonesia. Jadi banyak tuh orang Indonesia yang merasa belum makan, belum sarapan kalau belum makan nasi. Nah, nasi itu sendiri kan dari padi itu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Karawang, Jawa Barat itu menjadi tempat atau sebagai lumbung padi nasional karena hasil panen mereka itu lebih banyak dari pulau-pulau yang lain atau dari tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian ada yang sudah pernah lihat pohon padi? Nah, jadi pohon padi itu seperti ini. Nah, ini tapi yang sudah kering ya. Kalau dia masih basah, dia bakal ada daunnya. Kemudian tadi kan di situ juga disebutkan bahwa bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, kuning atau bahkan hitam. Karena padi itu banyak varietasnya. Ada yang beras putih yang seperti biasa kita makan, terus ada beras merah, ada beras hitam kayak ini. Ibu punya yang beras hitamnya. Nah, ini. Aduh, patah. Nah, ini warna hitam kan? Nah, ini juga termasuk salah satu varietas padi. Nah, karena hari ini kita belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup, kemudian seperti itu, kalian bisa nggak menyebutkan beberapa tanaman yang sering kita konsumsi tapi yang ada di sekeliling kita? Apa coba contohnya? Ya, padi, benar. Yang ada di sekitar kita yang kayak misalnya pepaya yang kita biasanya makan, yang tumbuh di sekitar rumah, ya nanas. Terus apa lagi? Pisang, ya. Apa lagi? Jagung, ya boleh. Terus apa lagi? Mangga, ya benar. Itu salah satu tanaman-tanaman yang sering kita jumpai di sekitar kita dan juga kita sering mengkonsumsinya. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Rahel ya, tadi dibantu membacakan sama Mbak Rahel tentang mengenal padi. Kemudian sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Tulis 3 tahapan pertumbuhan padi. Ayo di lembar yang sudah Ibu berikan ya, bisa di sini nih. Bisa di bawahnya sini bikin tabel 3 pertumbuhan padi. Jadi padi itu bisa menghasilkan padi yang sudah seperti ini, yang sudah jadi itu ada tahapannya kan pastinya. Dari mulai menanam mungkin, atau mungkin bijinya diapakan dulu, atau bagaimana. Karena kan nggak mungkin tuh ketika kita membicarakan tentang padi tiba-tiba jadi seperti ini. Ajaib sekali gitu kan. Jadi Ibu punya tugas buat kalian untuk menuliskan 3 tahapan pertumbuhan padi. Yang kalian tahu saja wes, enggak apa-apa. Tadi kan Ibu menyuruh menuliskan 3 tahap pertumbuhan padi. Sudah semuanya? Sudah. Ayo sekarang dibacakan. Dari siapa dulu yang membaca? Iya, ayo. Ayo dibaca. Pertama-tama menanamnya. Terus disiram. Lama-kelamaan padi akan tumbuh berwarna hijau. Beberapa hari kemudian padi menjadi kuning, berwarna kuning. Lama-kelamaan akan kering dan matang dan bisa dipanen, dimasak dan bisa dikonsumsi. Benar. Terus ayo lanjut, siapa lagi? Rahel. Kamu. Mbak Aklin dulu ayo. Oh, Mbak Arin ayo. Tahapan menanam padi. Pertama-tama kita tanam bibit padinya. Setelah itu kita kasih pupuk, kita obat, kasih air, lalu padinya berwarna kehijauan. Lalu beberapa hari warna kuning. Lalu kita tanam di sawah, lalu sampai kering, lalu kita jemur sampai kering. Ya, ayo lanjut. Mbak Aklin, Mbak Rahel dulu, ayo. Duh, semuanya kebagian nanti, ayo. Padi itu penghasil beras. Padi adalah tanaman yang sangat penting
sebagai tumbuhan padi nasional. Ya. Nah, tadi kan sudah dibacakan itunya. Nah, sebenarnya semuanya betul tentang padi sebagai lumbung padi nasional, tempat-tempatnya tadi seperti Karawang Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional, kemudian proses pertumbuhannya 110 sampai 130 hari, proses tanamnya seperti apa. Tetapi yang paling benar tadi punyanya Mbak Ayun, soalnya bacakan lagi Mbak Ayun biar teman-temannya pada tahu bahwa padi itu proses pertumbuhannya dimulai dari Pertama-tama menanamnya. ya benar, menanamnya biasanya itu benar Mbak Ayun ya. Menanamnya itu biasanya dimulai dari biji padi kita semaikan dulu. Baru nanti kalau sudah berkecambah baru kita pindahkan ke lahan atau ke sawah. Kemudian Mbak setelah berkecambah dipindah tanamkan ke sawah, padi akan tumbuh berwarna hijau seperti rumput. Kemudian Beberapa hari kemudian padi menjadi berwarna kuning. nah padi berubah menjadi warna kuning ini kalau misalnya sudah berumur itu tadi 110 sampai 130 hari. Ketika dia sudah berbuah, dia akan berubah warna menjadi kuning. Lama-kelamaan akan kering dan matang dan bisa dipanen dan dimasak dan bisa dikonsumsi. Nah, kalau dia sudah berwarna seperti ini, kemudian dia sudah kering, sudah seperti ini dan juga sudah kering, dia kan tandanya kering itu dia berubah warna dan juga akan semakin menunduk. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka padi siap dipanen. Nah, setelah dipanen, kita giling, kita proses. Nah, hasilnya itu yaitu beras ya, seperti biasa kita konsumsi atau ibu-ibu masak di dapur. Nah, bagus ya semuanya. Berarti sudah paham kan bagaimana proses pertumbuhan padi itu? Sudah? Sudah. Bagus. Nah, hari ini kan kita sudah belajar tentang padi, tentang tentang pertumbuhannya. Tadi juga sudah menjawab soal tentang bagaimana tahapan pertumbuhannya padi. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum Ibu akhiri, siapa yang mau menyimpulkan kita belajar apa aja hari ini? Menanam padi. Itu menanam padi. Terus mengenal padi, terus tahapan pertumbuhan padi, terus tentang lumbung-lumbung padi, tentang daerah-daerah lumbung padi. Kemudian sudah. Baik, pintar semuanya ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar ya di rumah, dipelajarin lagi bagaimana pertumbuhan atau tahap pertumbuhannya padi. Besok kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.